Kitab Negara Kertagama Pupuh ke-8 Baris 1 tersebut keajaiban kota, tembok batu merah tebal tinggi mengitari pura. Pintu barat bernama Pura Waktra, menghadap ke lapangan luas bersabuk parit. Pohon Brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam. Disitulah tempat tunggu para tanda terus-menerus meronda, jaga Paseban. Baris kedua, di sebelah utara bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir. Di sebelah timur, panggung luhur, lantainya berlapis batu putih-putih mengkilat. Di bagian utara, di selatan pasar, rumah berjejal jauh memanjang sangat indah. Di selatan jalan perempat, balai prajurit tempat pertemuan tiap bulan Caitra. Baris ketiga, Balai Agung Manguntur dengan Balai Witana di tengah, menghadap padang watangan yang meluas ke 4 arah. Bagian utara, Paseban Pujangga dan Menteri. Bagian timur, Paseban Pendeta Siwah dan Buddha yang bertugas membahas upacara pada masa gerhana bulan Palguna demi keselamatan seluruh dunia. Baris 4, di sebelah timur Pahoman berkelompok 3-3 mengitari kuil Siwa. Di selatan tempat tinggal Wipra Utama, tinggi bertingkat menghadap panggung korban. Bertegak di halaman sebelah barat. Di utara tempat Buddha bersusun 3, puncaknya penuh berukir, berhamburan bunga waktu raja turun berkorban. Baris kelima, di dalam sebelah selatan Manguntur tersekat dengan pintu, itulah Paseban. Rumah bagus berjajar mengapit jalan ke barat. Di selah tanjung berbunga lebat. Agak jauh di sebelah barat daya, panggung tempat berkeliaran para perwira. Tepat di tengah-tengah halaman bertegak mendapa, penuh burung ramai berkicau. Baris keenam, di dalam, di selatan ada lagi Paseban memanjang ke pintu keluar pura yang kedua. Dibuat bertingkat tangga, tersekat-sekat, masing-masing berpintu sendiri. Semua balai bertulang kuat, bertiang kokoh, papan rusuknya tiada tercela. Para prajurit silih berganti, bergilir menjaga pintu sambil bertukar tutur. Pupuh 9 Baris 1, inilah para penghadap pengalasan ngaran, jumlahnya tak terbilang. Nyu Gading Janggala Kadiri, Panglaran, Raja Dewi tanpa upama, Waisangka, Kapanewon Sinelir, para perwira Jayeng Prang, Jayagung, dan utusan Pareyok Kayu Apu, orang Gajahan, dan banyak lagi. Baris kedua, begini keindahan lapang watangan, luas bagaikan tak terbatas. Menteri bangsawan pembantu raja di Jawa, di deret paling muka Bayangkari tingkat tinggi, berjejal menyusul di deret yang kedua. Baris ketiga, di bagian barat, beberapa balai memanjang sampai mercu desa, penuh sesak pegawai dan pembantu serta para perwira penjaga. Di bagian selatan agak jauh, beberapa ruang, pendapa dan balai tempat tinggal Abdi Sri Narapati Paguan bertugas menghadap. Baris keempat, masuk pintu kedua, terbentang halaman istana berseri-seri, rata dan luas, dengan rumah indah berisi kursi-kursi berhias. Di sebelah timur menjulang rumah tinggi berhias lambang kerajaan. Itulah balai tempat terima tatamu Sri Nata di Wilwatikta. Pupuh 10 Baris 1, inilah pembesar yang sering menghadap di Balai Witana, Perdana Menteri, tanda Menteri Pasangguhan, dengan pengiring Sang Panca Wilwatikta, Mapate, Gemung, Kanuruhan, Rangga, Tumenggung, 5 priai agung yang akrab dengan istana. Baris kedua, semua patih, demung, negara bawahan, dan pengalasan, semua pembesar daerah yang berhati tetap dan teguh. Jika datang berkumpul di kepatihan seluruh negara, 5 menteri utama yang mengawal urusan negara. Baris ketiga, kesatria, pendeta, pujangga, para wipra jika menghadap berdiri di bawah lindungan Asoka di sisi Witana.
Begitu juga 2 Darmadaksa dan 7 pembantunya, bergelar Arya, tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan. Pupuh 11 baris 1, itulah penghadap Balai Witana, tempat tahta yang berhias serba bergas. Pantangan masuk ke dalam istana timur agak jauh dari pintu pertama. Ke istana selatan tempat Singawardana, Permaisuri putra dan putrinya. Ke istana utara tempat Kertawardhana, ketiganya bagai kayangan. Baris kedua, semua rumah bertiang kuat berukir indah, dibuat berwarna-warni, kainnya dari batu merah pating berunjul, bergambar aneka lukisan. Genting atapnya bersemarak serba meresapkan pandang, menarik perhatian. Bunga tunjung, kesara, cempaka, dan lainnya terpencar di halaman. Pupuh 12 baris 1, teratur rapi semua perumahan sepanjang tepi benteng. Timur tempat tinggal pemuka pendeta Siwa yang Brahmana Raja. Selatan Buddha Sangga dan Rangka Nadi sebagai pemuka. Barat tempat para Arya, menteri, dan sanak kadang adiraja. Baris kedua di timur tersekat lapangan, menjulang istana ajaib, Raja Wengker dan Rani Daha, Penaka Indra dan Dewi Saci, berdekatan dengan istana Raja Matahun dan Rani Lasem. Tak jauh di sebelah selatan Raja Wilwatikta. Baris ketiga di sebelah utara pasar, rumah besar bagus lagi tinggi. Di situ menetap Patih Daha, Adinda Baginda di Wengker. Batara Narapati termasyhur sebagai tulang punggung raja, cinta taat kepada raja, perwira, sangat tangkas dan bijak. Baris keempat di timur laut, rumah Patih Wilwatikta bernama Gajah Mada, menteri wira bijaksana, setia bakti kepada negara, fasih bicara, teguh tangkas, tenang, cerdas, cerdik lagi jujur. Tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Baris kelima, sebelah selatan Puri gedung Kejaksaan Tinggi, bagus. Sebelah timur perumahan Siwa, sebelah barat Buddha. Terlangkahi rumah para menteri, para Arya dan kesatria. Perbedaan ragam berbagai rumah menambah indahnya pura. Baris keenam, semua rumah memancarkan sinar warnanya, gilang cemerlang, menandingi bulan dan matahari, indah tanpa umpama. Negara-negara di Nusantara dengan Daha bagai pemuka, tunduk menengada, berlindung di bawah kuasa Wilwatikta. Pupuh 13 baris 1, terperinci demi pulau negara bawahan. Paling dahulu Melayu, Jambi, Palembang, Toba, dan Dharmasraya pun ikut juga disebut. Daerah Kandis, Kamwa, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, dan Pane, Lewas dan Samudra, serta Lamuri, Batan, Lampung, dan juga Barus. Itulah terutama negara-negara Melayu yang telah tunduk. Negara-negara di Pulau Tanjung Negara, Kapuas Katingan, Sampit Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas Lawai ikut tersebut. Pupuh 14 baris 1, Kandandangan, Landa Samadang, dan Tirem tak terlupakan. Sedu, Baruneng, Kalka, Saludurung, Solot, dan juga Pasir Barito, Sawaku, Tabalung, ikut juga Tanjung Kutai. Malano tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura. Baris kedua di Hujung Medini, Pahang yang disebut paling dahulu. Berikut Langkah, Suka, Saimwang, Kelantan, serta Trengganu, Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, serta Kedah, Jerai, Kanja, Pinirang, semua sudah lama terhimpun. Baris ketiga di sebelah timur Jawa, seperti yang berikut: Bali dengan negara yang penting, Bedahulu dan Loh Gajah, Gurun serta Sukun, Taliwang, Pulau Sapi dan Dompo, Sanghyang Api, Bima, Seram, Hutan Kendali. Sekaligus baris keempat Pulau Gurun yang juga biasa disebut Lombok Merah, dengan daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantalayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwuk sampai Udamaktraya dan pulau lain-lainnya tunduk. Baris kelima tersebut pula pulau-pulau Makassar, Buton, Banggawi Kunir, Galian, serta Salayar, Sumba, Solot, Muar.
lagi Pulauan dan Ambon atau Pulau Maluku, Wanin, Seran, Timur, dan beberapa lagi pulau-pulau lain. Pupuh 15 baris 1. Inilah nama negara asing yang mempunyai hubungan Siam dengan Ayudhyapura, begitupun Dharmanagari, Marutma, Rajapura, begitu juga Singanagari, Campa, Kamboja, dan Yawana ialah negara sahabat. Baris kedua, tentang Pulau Madura tidak dipandang negara asing karena sejak dahulu dengan Jawa menjadi satu. Konon tahun saka lautan menatang bumi, itu saat Jawa dan Madura terpisah, meskipun tidak sangat jauh. Baris ketiga, semenjak Nusantara menadah perintah Sri Baginda, tiap musim tertentu mempersembahkan pajak upeti, terdorong keinginan akan mendamba kebahagiaan, pujangga dan pegawai diperintah menarik upeti. Pupuk 16 baris 1. Pujangga-pujangga yang lama berkunjung di Nusantara dilarang mengabaikan urusan negara mengejar untung, seyogianya jika mengemban perintah kemana jua, menegakkan agama Siwah, menolak ajaran sesat. Baris kedua, konon kabarnya para pendeta penganut Sang Sugata dalam perjalanan mengemban perintah Baginda Nata dilarang menginjak tanah sebelah barat Pulau Jawa karena penghuninya bukan penganut ajaran Buddha. Baris ketiga, tanah sebelah timur Jawa, terutama Gurun, Bali boleh dijelajah tanpa ada yang dikecualikan. Bahkan menurut kabaran, Mahamuni Empu Barada serta Raja Pendeta Kuturan telah bersumpah teguh. Baris 4, para pendeta yang mendapat perintah untuk bekerja dikirim ke timur, ke barat, di mana mereka sempat melakukan persajian seperti perintah Sri Nata. Resap terpandang mata jika mereka sedang mengajar. Baris kelima, semua negara yang tunduk setia menganut perintah dijaga dan dilindungi Sri Nata dari Pulau Jawa, tapi yang membangkang melanggar perintah dibinasakan. Pimpinan Angkatan Laut yang telah masyhur lagi berjasa.